Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenankan, nama saya Sawarin, guru PAI SMA Negeri 1 Sibirut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI batch 1 tahun 2025 dari Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 24 60 10 21 94. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI batch 1 tahun 2025, yaitu membuat video real pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah pada hari ini Rabu 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada fase F8 dengan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sekian perkenalan saya ini. Saya ucapkan wabillahi wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Baiklah ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita melihat kiri kanan apa yang nampak atau di bawah kursi ananda. Kalau rasanya sampah silakan dibuang dulu nak. Sampah. Ya, terima kasih. Kalau sebelah di sini aman ya? Jadi kalaulah kita tidak membersihkan sampah, tentunya kita tidak akan mungkin nyaman belajarnya. Ya Pak, betul? Ya, Pak. Makanya sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat sampah yang ada di sekitar kita. Baiklah anakku sekalian, ya untuk pada saat ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentunya biasanya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa agar Allah diberikan kelapangan menerima pelajaran yang kita dapatkan. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kepada anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan memaparkan ya yang kita pelajari kemarin. Jadi kalaulah kita belajar ya dengan serius, dengan tertib, tidak ada istilah main-main. Karena ini yang kita pelajari adalah pendidikan agama Islam. Tentunya kalau kita kurang agama ya, tentunya mustahil kita menjalani hidup dengan sempurna. Karena apapun aktivitas kita ya di dalam hidup ini pasti diiringi dengan agama. Ya betul Anda semua?
Itu yang Bapak harapkan. Jadi adapun yang kita bahas pada hari ini jelas tentang mata pelajaran PAI yang kita pelajari, yaitu tentang biar kita hidup dulu laptopnya. Sekarang sambil menghidupkan InFocus, Bapak akan mau mencek pada pagi hari ini siapa anak-anak atau teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini. Lutfi Andika, Eva Purnamasari, Suci Amira, Raudiel, Uki Saputra, absen. Muhammad Ilham, Stephen Gunawan, Feni Sawarin, Fairuzmi, Zaidil, Sulaiman, Dimas Muslim, Azarin, Arif Nasrullah. Ada Arif Nasrullah? Ya, itu saja siswanya yang pada hari ini kita sudah melihat. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai untuk pelajaran, mari kita laptop mini saya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, untuk sebagai pembuka pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tadarus dulu ya, sebentar, beberapa menit untuk supaya mengikuti Bapak ya. Kalau rasanya ada yang HP-nya di dalam ada muratar, boleh juga dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'un wal takum minkum ummatu yad'un ilal khairi wa ya'murun bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yanhaun 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaun 'anil munkar ulaika humul muflihun. Kita ulang sekali lagi nak ya. Wal takum minkum ummatu yad'un ilal khairi wa yamurun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Baiklah, untuk tadarus pada saat ini kita cukup sampai di sini dulu. Baik, marilah kita memasuki untuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang kelihatan apa yang tertera di depan? Apa judulnya, nak? Ya. Jadi khutbah, tabligh, dan dakwah di dalam Islam. Jadi kalau khutbah, tabligh, dan dakwah di dalam Islam itu jelas kita tahu salah satu transformasi mengetahui tentang yang namanya ajaran Islam. Nah, jadi ada orang berpikiran bahwa khutbah ini ya dan tabligh dakwah itu hanya sekedar mengetahui. Tetapi makna sebetulnya apa sebenarnya? Tentu kita akan melihat berikutnya sesuai dengan yang tertera. Next.
Apa yang nampak yang di depan ini yang terpampang? Tujuan pembelajaran. Ya, baik. Tujuan pembelajaran. Jadi adapun tujuan kita untuk mempelajari atau kita pelajari yang pertama adalah menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi tujuan kita itu agar tahu, ya, agar bisa kita ketahui apa tujuannya sebenarnya. Nanti setelah kita tahu, otomatis akan muncul sendiri yang disebut ilmu kita. Nah, jadi untuk berikutnya, yang kedua adalah menyebutkan perbedaan atau persamaan. Jadi kita sebutkan satu persatu apa bedanya atau persamaannya. Jadi tidak akan kita selalu sembarangan baca. Tentu ada tujuannya kita untuk mengetahui atau bisa membedakannya. Kemudian berikutnya menunjukkan pentingnya peran umat Islam dalam menyampaikan kebaikan. Jadi dengan adanya kita tahu, ya, kita ngerti artinya atau bisa membedakan, makanya kita tunjukkan bahwa peran umat Islam dalam menyampaikan kebaikan. Jadi permulaan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa khutbah dakwah itu salah satu transformasi dalam menyampaikan tentang keagamaan. Ya. Itu berikutnya adalah mencontohkan bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya kita mengetahui, akhirnya bisa kita contohkan. Ya, salah satu misalnya kita berpakaian dengan adanya pakaian yang muslimahnya sebetulnya seperti apa? Nah, kita contohkan. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar lisan saja, tetapi dari segi berpakaian atau busana juga kita disebut dakwah. Nah, atau dalam penyampaian tentang keagamaan. Berikutnya, pentingnya khutbah. Nanti dulu pengertian khutbah dulu. Jadi tadi sudah dipaparkan, ya, pengertian khutbah. Jadi ada pengertian menurut bahasa. Ini nampaknya kurang jelas. Yang biar Bapak bacakan. Jelas, nak? Jelas, Pak. Ya. Ya, yang tidak jelas. Pengertian khutbah. Ya. Pengertian khutbah di sini kalau menurut bahasa, ya, yang perlu kita ketahui berasal dari kata khutbah, yaitu bermakna memberikan nasihat. Jadi memberikan nasihat itu kepada orang lain. Nah, ciri khasnya adalah dilakukan oleh khatib
atau rukun tertentu bersifat formal. Jadi kalau khutbah ini ya tidak semua menyampaikan agama itu disebut khutbah. Ya, tentu ada waktu tertentu. Salah satu contoh khutbah Jumat. Ya. Jadi kalau khutbah Jumat itu ada sebagian ulama atau beberapa terdahulu yang ilmuwan bahwa khutbah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Ada juga hukumnya juga fardu ain. Jadi artinya kalau fardu kifayah itu bertanggung jawab atau berkewajiban bersama. Tapi kalau fardu ain berarti harus wajib sendiri. Maksud Bapak harus mengetahui atau harus terlaksana dengan sendiri. Jadi itu bedanya nak. Kalau fardu ain untuk wajib diketahui oleh atau wajib dilaksanakan oleh per orang atau per individu. Nah, kalau fardu kifayah wajib kita laksanakan bersama-sama. Apa contoh fardu kifayah? Siapa yang tahu? Sholat Jumat, Pak. Ya, sholat Jumat berjamaah. Wajib bagi laki-laki saja. Kalau zaman dahulu juga boleh dilakukan. Tetapi ya setelah sholat zuhur atau ada sebagian. Jadi ada alasan tertentu, tidak sembarangan. Nah. Jadi kira-kira ada yang memberikan pertanyaan tentang khutbah ini yang kita pelajari yang mendalam. Jadi itulah masing-masingnya yang kita bahas. Ya. Lalu berikutnya apa yang tertulis di sini? Dakwah. Bukan tabligh. Ya. Sesuai dengan urutannya. Jadi tabligh sebagaimana kita ketahui bersama, tabligh artinya menyampaikan. Ya. Jadi tabligh ini salah satu juga menyampaikan ceramah atau pesan tentang keagamaan. Ya. Di mana salah satu contoh lokasinya kita sampaikan tabligh ini? Di mana? Siapa yang tahu? Tempat yang kita lakukan tentang tabligh. Yang biasa kita lakukan, yang biasa kita dengar, di mana biasanya terlaksananya tabligh? Masjid, Pak. Di masjid. Ya. Siapa namanya? Udah lupa kadang-kadang. Habibi, Pak. Lutfan ya, Habibi. Jadi salah satu kita sampaikan tabligh itu di suatu tempat. Ya. Di suatu tempat.
Nah, jadi di mana? Salah satu di masjid. Di lapangan yang terbuka boleh enggak? Boleh. Ya. Berarti kalau yang namanya tabligh waktunya kapan saja. Termasuk seperti ini tabligh. Tabligh enggak? Ya tabligh karena menyampaikan tentang keagamaan. Tapi kalau khutbah hanya waktu yang tertentu. Khutbah Idul Fitri, Jumat, Idul Fitri. Khutbah orang menikah. Ya, khutbah nikah juga ada. Jadi ada tertentu. Tidak selalu dibacakan. Ya. Kalau khutbah itu tidak selalu dibacakan, ada waktu yang telah ditentukan, tidak sembarangan ya. Jadi saya menyampaikan khutbah nikah atau menyampaikan khutbah Jumat, sembarangan aja. Jadi ada waktu tertentu. Ya. Kemudian berikutnya next. Sekarang pengertian dakwah. Sekarang Bapak tanya, apa arti daripada dakwah? Manggil. Kalau azan panggilan enggak? Mana yang tepat? Memanggil. Apa lagi? Ya. Iya, mengajak. Dakwah artinya mengajak orang dalam kebaikan. Berarti dakwah itu bukan mesti harus di mimbar. Assalamualaikum. Ini dakwah. Tutur kata saja dakwah. Ya. Cara berpakaian saja dakwah. Seperti Bapak ini dakwah. Kenapa? Iya, menyampaikan kebaikan. Cara berpakaian Bapak ini adalah dakwah. Cara berjilbab dakwah. Kenapa? Itulah ajaran Islam. Maka dari itu tidak ada yang namanya melanggar. Kalau melanggar ajaran Islam berarti menghancurkan agamanya sendiri. Itu saja. Jadi pedoman kita itu ya, sekalipun banyak yang kita dengar begini, aturan Islam begini, ada yang dua kita pegang. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi. Ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaannya tentang masalah tentang khutbah ini. Baiklah, anakku sekalian, dari sekian penyampaian Bapak di sini, ada yang belum paham, silakan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, silakan Anda. Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang tahu Anda sebagian? Atau ada yang membantu? Ya. Ya, silakan. Nabi Muhammad berdakwah banyak berkorban. Banyak berkorban. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, Nak?
Ya. Baik, tidak ada yang mengetahui kalau Nabi berdakwah itu, ya, pertama jelas beliau mencontohkan dakwahnya dulu kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya. Bagaimana cara sholatnya? Lalu yang berikutnya adalah baru kepada kaum karibnya atau teman akrabnya, ya, itu. Jadi baru kepada yang lain-lainnya. Jadi kalau cara Nabi berdakwah itu adalah pertama lisan atau perkataan dan diiringi dengan perbuatan. Ada lagi, Nak? Silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, Ya. mengapa umat Islam mewajibkan untuk berdakwah? Ya. Karena ada di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 bahwa artinya sebagai berikut: hendaklah di antara kalian ada yang menyeru dalam kebaikan, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di antara kita di sini, ya, ada yang menyeru, tahu menyeru, berniatkan mengajak dalam kebaikan, itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Dibacakan itu, dilihat. Ya, ada lagi, Nak? Silakan. Ya, silakan. Siapa itu? Apa perbedaan antara dakwah, tabligh dan khutbah? Ya, baik. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Perbedaan dakwah itu adalah sudah jelas tadi mengajak dalam kebaikan. Asal dari segi perkataan, dari segi berpakaian, dari segi berbuat, itu merupakan salah satu dakwah. Sedangkan tabligh menyampaikan, ya, kapan saja, hanya di mana saja. Salah satu contoh, dalam keadaan terbuka dikumpulkan orang, maka untuk menyampaikan ceramah itu disebut tabligh. Oh, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita mendengarkan tabligh akbar di masjid. Itulah salah satu saatnya kita menyampaikan tabligh. Itu berikutnya khutbah. Tadi kita barusan sudah membahas bahwa khutbah itu ada waktu tertentu yang seperti yang kita sebutkan. Yang pertama salat Jumat, yang kedua salat Idul Fitri, yang ketiga khutbah nikah dan sebagainya. Ada khutbah yang lain tidak tersebutkan satu persatu. Jadi ketiga-tiganya sama-sama menyampaikan, ya, pesan dan kesan, cuman bedanya waktunya saja. Artinya semua ketiga-tiga itu tabligh, dakwah, khutbah itu sama-sama menyampaikan. Tujuannya adalah dalam kebaikan. Ya, mungkin itu dalam penyampaian dari Bapak. Semoga ada bermanfaat untuk besok. Akan kita lanjutkan materi berikutnya. Semoga apa yang kita bahas berikutnya bermanfaat dan bisa menjadi ilmu pengetahuan tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan materi kita pada hari ini. Besok jangan lupa, ya, mengingat apa-apa
yang disampaikan hari ini, kita pertemuan berikutnya akan Bapak tanya. Baiklah, untuk pada pagi hari ini, untuk materi kita cukup sampai di sini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doanya oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.